Beberapa kejadian di masa depan mulai dari Perang Dunia Ketiga di tahun 2029, lalu pada tahun 2035 runtuhnya negara-negara adidaya, 2036 munculnya tatanan dunia baru, 2060 dimulai perdagangan antar galaksi, dan beberapa tahun kemudian ketegangan melanda di antara dua ras cerdas, yaitu manusia dan Sharakti. Terjadi sebuah pertempuran kecil di luar angkasa, di mana seorang tentara bayaran, yaitu Murphy, mempertahankan sebuah space station yang mengangkut bahan penelitian. Murphy nyaris menyelesaikan misinya setelah mengalahkan beberapa tentara bayaran, namun sayangnya ada seorang perwira yang berkhianat, dan akhirnya Murphy pun dibunuh. Seperti biasa, itu adalah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan. Judulnya adalah Crossbreed, sebuah film fiksi ilmiah tahun 2019, garapan sutradara Brandon Slagle dan dibantu oleh Robert Thompson dengan sederetan bintang-bintang yang tidak saya kenal, tapi jika kalian ada yang tahu, silakan tuliskan di kolom komentar. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan moonbound transport koloni manusia di penambangan bulan. Di salah satu bar, beberapa pria berandalan mengacau dengan menggoda seorang waitress, hingga sang pemilik bar yaitu Riker terpaksa turun tangan. Berbeda dengan pemilik bar pada umumnya yang berpenampilan rapi, elegan, dan glamor, pria yang satu ini lebih mirip dengan security. Dua pukulan telak diterima dengan sabar, berharap para berandalan pergi. Nasib malang bagi berandalan itu, melancarkan pukulan ketiga, Riker langsung menyerang balik, menghajar habis-habisan semua berandalan, dan ternyata dia juga mendapat bantuan dari sahabat lama yang bernama Withers. Kedatangannya membawa banyak kabar baik. Salah satunya, rekan seperjuangan mereka, Alan Hendrickson, telah menjadi presiden Amerika. Withers juga mengetahui Riker mengelola bar dengan payah sampai-sampai kini usahanya diambang gulung tikar. Oleh karena itu, dia memberikan sebuah tawaran pekerjaan yang sesuai dengan kebiasaan lama mereka sebagai tentara bayaran. Ada sebuah space station yang membawa makhluk asing yang sebelumnya dipimpin oleh Murphy. Namun, para anggota kelompoknya berkhianat, Murphy dibunuh, dan space station itu telah dikuasai oleh orang-orang yang berasal dari Omnitech Universal. Menurut informasi dari Intel, alien itu akan digunakan sebagai senjata untuk menghancurkan Amerika. Tugas Riker adalah merebut kembali space station dan alien. Riker boleh membawa 5 orang rekan, lalu sebagai imbalannya, masing-masing dari mereka akan diberikan $2 juta. Sebuah penawaran yang sangat menarik yang tidak mungkin ditolak oleh Riker. Pria itu mengaku senang bisa membantu seorang teman lama. Beberapa hari kemudian, di bumi, Withers memberikan laporannya kepada presiden. Alan merasa lega karena selain bisa dipercaya, Riker juga adalah seorang yang sangat profesional dalam melakukan tugasnya. Namun, salah satu pejabat yaitu Miller kurang setuju dengan penunjukan Riker karena usianya yang sudah tidak muda lagi, sehingga akan menurunkan peluang keberhasilan misi. Withers membantah pernyataan itu. Dia sangat yakin dengan Riker karena semua telah diperhitungkan, termasuk ancaman Perang Dunia Keempat yang tidak berasal dari manusia. Kembali ke Riker yang sedang memilih beberapa rekan untuk dijadikan anggota kelompoknya. Yang pertama adalah Ririon James dengan kode name Degenerate yang gemar bersenang-senang dengan wanita. Lalu yang kedua adalah Alfonso Schiff atau Four Eyes, seorang pria yang gemar berjudi. Dan terakhir adalah Ray Stevenson yang dijuluki Slaughterhouse, teman Riker sejak kecil. Kini pria itu telah pensiun, menikah, memiliki beberapa anak yang sebentar lagi akan melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah. Ray tidak bisa menolak permintaan seorang sahabat, lagi pula saat ini dia membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai putrinya. Pada hari H, semua berkumpul di sebuah gedung tua. Di sana juga mereka bertemu dengan orang kelima dengan kode name Noob. Ya, nama itu dipilih oleh Riker karena Noob adalah anggota termuda di antara bapak-bapak WhatsApp. Menjadi yang termuda, tentu Noob menjadi bahan bulian. Riker mengaku mengajak Noob atas rekomendasi seorang karyawan bar, yaitu Ron. Cukup bercandanya, Riker meminta semua anggota menyiapkan senjata, sekaligus pria itu menjelaskan tentang misi utama, yaitu mengamankan alien. Mereka tidak menggunakan pesawat antariksa, tapi dengan digitizer. Ini sama dengan slipstreaming di film Infinity atau beam di film Star Trek. Manusia akan diubah menjadi data, lalu dikirimkan ke lokasi tertentu.
Sangat mengejutkan, ketika tiba di Space Station O2, mereka sudah dikepung oleh para ilmuwan bersenjata. Komunikasi telah dilakukan, tapi karena panik, para ilmuwan pun mulai menghujani kelompok Riker dengan tembakan, sehingga terjadilah pertempuran singkat. Tentu saja dengan berbekal segudang pengalaman, para tentara bayaran bisa menang dengan mudah. Satu ilmuwan yang tersisa memohon ampun. Sayangnya itu hanya sebuah tipuan agar dia bisa menekan tombol alarm. Dan beruntung, Four Eyes langsung mengeksekusinya. Pria itu merasa kesal karena misi yang mereka jalankan seperti sebuah jebakan. Dia juga kecewa karena Riker menerima misi tersebut hanya karena ingin menyelamatkan usahanya dari kebangkrutan. Beberapa waktu kemudian, para penjaga mulai berdatangan. Komandan di Space Station merasa tidak senang dengan kejadian tersebut, tapi dia memerintahkan seluruh anak buahnya untuk bersiaga. Karena di antara para penyusup, ada seorang pahlawan perang dan seorang lagi yang ahli dalam urusan sabotase. Ternyata sang komandan adalah Miller, pejabat negara yang berkhianat. Pria itu menahan alien yang disebut crossbreed dengan tujuan sebagai bahan penelitian. Kembali ke tim Riker, dengan mengandalkan denah digital, mereka mulai menjelajah ke seluruh ruangan. Bahkan Riker juga membagi tim menjadi dua, Slaughter setim dengan Noob. Mereka berbincang-bincang tentang dua rekan yang agak sedikit gila, yaitu Degenerate dan Four Eyes. Slaughter menceritakan sedikit tentang masa lalu, di mana saat itu Degenerate dan Four Eyes menyelamatkan Slaughter dan calon istrinya dari kerusuhan yang terjadi di sebuah bar. Sejak saat itu, Slaughter menganggap mereka berdua sebagai saudara. Para petugas keamanan yang dipimpin oleh Overcheck langsung menjalankan tugas dari Miller untuk memeriksa kamera pengawas. Anehnya, menurut teknisi, tidak ada kerusakan pada kamera dan seharusnya 20 menit sekali kamera akan melakukan restart secara otomatis. Tiba-tiba saja tim Scumbag 2 yang dipimpin oleh Slaughter datang menyerang. Tidak hanya membunuh Overcheck dan anak buahnya, tapi Scumbag 2 juga berhasil menghubungkan kamera pengawas dengan Scouter sehingga kini mereka bisa memantau seluruh ruangan, kecuali ruang kargo di lantai 5 karena itu adalah ruangan laboratorium. Dan sangat mengejutkan, beberapa menit yang lalu telah terjadi kekacauan akibat crossbreed yang secara tiba-tiba mengamuk lalu menghabisi para ilmuwan. Kemampuan Noob benar-benar sangat membantu tim Scumbag 1 untuk bisa menuju ke lantai 5. Sayangnya, Miller mengetahui tujuan Riker. Dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan asap beracun. Scumbag 2 berusaha menyusul melewati tangga. Meskipun dihadang oleh beberapa petugas, namun Slaughter dan Noob bertempur dengan sangat epik. Noob menggunakan granat EMP, berhasil melenyapkan 3 petugas sekaligus. Sedangkan Slaughter di sini menunjukkan keganasannya. Dia menghabisi 2 petugas dengan menggunakan golok andalan. Tidak heran, dia dijuluki sebagai The Slaughterhouse. Ternyata tim Riker berhasil selamat berkat masker canggihnya. Mereka juga menggunakan serangan kejutan, membunuh semua petugas keamanan. Hingga akhirnya, hanya Miller yang tersisa menggenggam sebuah grenade EMP di tangannya. Kalian boleh membunuhku, tapi dengan bom ini, aku juga akan menyeret kalian ke neraka. Wajah Miller terlihat tak asing bagi Riker. Ternyata dia mengenali Bruce Miller, seorang perwira sekaligus ilmuwan yang kini menjabat sebagai Menteri Hubungan Antar Planet. Tidak perlu beramah tamah, aku hanya ingin mengetahui apa yang terjadi di sini dan apa tujuanmu dengan alien itu. Setelah Miller menjelaskan tujuannya, tiba-tiba saja Noob muncul, langsung menempelkan mulut senjatanya ke wajah Miller. Noob yang ternyata bernama asli Francis itu mengenal Miller ketika sedang berada di Gedung Putih, seorang pria yang sangat mencintai uang dan tidak akan mungkin berani untuk bunuh diri. Akhirnya, Miller pun menyerah. Riker memerintahkan untuk membawa timnya ke ruang kargo di lantai 5. Sangat mengejutkan, kondisi ruangan itu telah benar-benar kacau dengan mayat para ilmuwan yang tergeletak di mana-mana. Four Eyes merasa semakin kesal. Dia menganggap Riker telah salah mengambil keputusan. Di tengah-tengah pertengkaran tersebut, Degenerate melihat Crossbreed mengendap-endap di sudut ruangan. Mata sang alien menatap tajam ke arah Degenerate sehingga membuatnya tak berkutik. Riker dan tim yang melihat hal itu mencoba melepaskan tembakan. Namun, sayangnya itu terlambat. Crossbreed sangat lincah. Setelah menyerang Degenerate dengan tentakelnya, alien itu langsung melarikan diri melalui ventilasi. Kemarahan Four Eyes semakin menjadi. Dia menyalahkan bosnya atas kematian Degenerate. Riker sama sekali tidak membantah, tapi dia juga tidak ada waktu untuk meladeni Four Eyes karena mereka harus bergegas memburu Crossbreed.
Dengan menggunakan kamera pengawas dan mengikuti jalur ventilasi, kelompok Riker tiba di sebuah ruangan di mana Crossbreed bersembunyi. Miller menjelaskan sedikit tentang makhluk itu yang merupakan hasil persilangan dari kaum Sharakti dan makhluk-makhluk lain yang tidak diketahui, tapi yang pasti jauh lebih buruk. Crossbreed diciptakan sebagai senjata. Itu dilakukan Sharakti karena Presiden Amerika dianggap mengusik hubungan antar planet. Kalian tidak akan mampu mengalahkannya karena makhluk itu tidak hanya kuat tapi juga memiliki kecerdasan. Four Eyes yang masih dalam keadaan marah berusaha memburu sendiri sang alien tanpa dikawal teman-temannya. Kecerobohan itu menjadi sebuah keuntungan bagi Crossbreed. Lagi-lagi dia menghindari tembakan dan akhirnya menyerang Four Eyes dengan cakarnya yang beracun. Noob menyarankan agar Four Eyes diobati di ruang medis. Namun Riker menolaknya karena tidak ada tim medis yang akan membantu mereka. Dan jalan satu-satunya adalah mengakhiri penderitaan Four Eyes. Noob menahan bosnya yang mencoba membunuh Miller. Slaughter setuju dengan Noob akan lebih baik jika mereka menyerahkan Miller kepada Presiden, melupakan Crossbreed, dan kembali ke bumi. Di bumi, Presiden Allen sedang dalam pertemuan, membahas tentang tercapainya kerjasama antara dua negara yang selama ini belum pernah terjadi. Beberapa ada yang merasa senang, tapi tak sedikit yang menganggap itu dilakukan dengan terpaksa karena ancaman embargo dari Amerika. Tentu saja Allen menolak tuduhan tersebut, karena tidak adanya bukti. Kembali ke Space Station, Crossbreed akan digunakan untuk penelitian, menciptakan senjata biologis agar Amerika bisa kembali menjadi negara adidaya. Itulah penjelasan yang diberikan oleh Miller saat Riker menghubungi Presiden. Tentunya Allen dan Withers sangat terkejut ketika mengetahui pengkhianatan Miller. Sang Presiden mengatakan, kini negara adidaya sudah tidak dibutuhkan lagi, karena yang terpenting adalah persatuan seluruh umat manusia. Lalu atas kejahatan yang dilakukannya, Miller dicopot dari jabatan sebagai Menteri Urusan Antar Planet, dan Riker hanya perlu melakukan satu tugas lagi, yaitu mengamankan Crossbreed. Beberapa waktu kemudian, Riker dan timnya berencana untuk membunuh Miller. Namun, tiba-tiba saja lampu di ruangan itu padam, lalu ada sesuatu yang mencoba menerobos masuk, yang ternyata adalah Crossbreed. Makhluk itu telah bermutasi, kini dia menjadi semakin kuat dan cerdas. Riker menyadari bahwa timnya tidak mungkin bisa mengalahkan Crossbreed, dan mereka pun memutuskan untuk meninggalkan Miller. Lagi-lagi, itu sebuah keputusan yang salah, sehingga membuat Riker tertembak. Slaughter dan Noob langsung membunuh Miller. Setelah menentukan tujuan, akhirnya Slaughter, Noob, dan juga Riker menggunakan digitizer untuk melarikan diri dari Space Station. Dalam sekejap, kelompok itu tiba di ruang bawah tanah di Gedung Putih. Sayangnya, mereka tidak sendiri karena Crossbreed ikut terbawa dan kini juga berada di sana. Akan sangat berbahaya jika makhluk itu berkeliaran di bumi. Kulit Crossbreed yang tebal membuatnya tidak mempan terhadap tembakan, bahkan meski itu dari senapan sekalipun. Akhirnya, demi menyelamatkan Noob, Riker memutuskan untuk berkorban. Dengan grenade EMP yang sebelumnya direbut dari Miller, pria itu meledakkan diri bersama dengan Crossbreed. Tak lama kemudian, Slaughter dan Noob menyelinap ke ruangan Presiden. Di sana mereka menjelaskan kepada Allen tentang pengorbanan Riker dan juga rekan-rekan yang lain, serta tentang Crossbreed yang hancur di ruangan bawah tanah. Slaughter berharap Allen bisa menepati janjinya dengan membayar imbalan mereka, termasuk orang-orang yang telah gugur. Film pun ditutup dengan menampilkan Slaughter dan Noob yang kini mengelola bar milik Riker. Lalu ditampilkan juga Presiden Allen yang mengumumkan bahwa kaum Sharakti akan segera datang untuk mencari Crossbreed. Dan yang terakhir, ditampilkan di planet lain, 5 kapal induk dan ribuan pesawat tempur telah bersiap menuju bumi. Apakah perang besar akan terjadi? Apakah manusia mampu bertahan? Dan tamat. Beberapa kali saya pernah menjelaskan bahwa ada 2 tipe film. Yang pertama, cocok dinikmati di teater, dan yang kedua, hanya cocok dinikmati di rumah saja bersama keluarga. Sekarang muncul tipe yang ketiga, yaitu hanya cocok mendengar ceritanya saja. Ya, saya tidak merekomendasikan kepada kalian untuk menonton Crossbreed, karena ini film murah meriah dengan kamera, efek, dan akting ala kadarnya. Tapi saya pikir ceritanya cukup menarik, walaupun butuh sedikit mikir untuk mencerna karena banyaknya istilah-istilah tidak umum yang diucapkan karakter. Jadi berikut pemahaman saya tentang Crossbreed.
Seperti yang dijelaskan di awal film, bumi telah banyak melewati peristiwa-peristiwa penting, mulai dari perang nuklir atau perang dunia ketiga, di mana Riker, Withers, dan juga Ellen ikut terlibat di dalamnya. Riker menjadi pahlawan perang, sedangkan Ellen dan Withers menjadi pejabat pemerintah pasca runtuhnya negara-negara adidaya dan dimulainya kembali tatanan dunia baru. Kehidupan pun semakin maju, manusia melakukan penjelajahan antariksa dan membangun koloni di bulan. Riker adalah salah satu warga bulan. Setelah kehilangan istri dan anaknya, pria itu memutuskan untuk meninggalkan bumi. Ellen cukup sukses dalam menjalankan pemerintahan. Beberapa kebijakan yang dikeluarkannya mampu mempersatukan negara-negara di bumi dan bahkan beberapa planet di galaksi dalam sebuah kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, kaum Shakti tidak senang akan hal itu, ya karena mungkin merasa iri. Kaum Shakti melakukan penelitian untuk menciptakan senjata biologis. Ini adalah bentuk persiapan jika suatu hari nanti terjadi perang dengan manusia. Sialnya senjata biologis itu dicuri oleh pirates atau perompak dari Sharak dan para pencurinya tertangkap oleh kelompok Murphy. Pemerintah yang mengetahuinya meminta Murphy membawa senjata itu ke bumi untuk disita. Namun, belum sempat mencapai bumi, kapalnya malah dibajak oleh kelompok yang dipimpin oleh Miller. Miller ini bekerja sama dengan Omnitech Universal, perusahaan kotor yang melakukan penelitian ilegal. Tujuannya adalah meneliti lalu memperbanyak crossbreed untuk dijual atau dijadikan pasukan, dan akhirnya Amerika kembali berjaya sebagai negara superpower, serta tidak menutup kemungkinan untuk menciptakan perang demi menaklukkan planet-planet lain termasuk Shakti. Kaum Shakti telah melakukan komunikasi dengan Presiden Ellen untuk mengadakan perundingan mengenai crossbreed. Oleh karena itu, Riker dikirim demi merebut dan mengamankan senjata tersebut. Sayangnya mereka gagal, tapi bukan gagal karena kebodohan. Menurut saya, mereka memang harus memusnahkan crossbreed karena demi keselamatan manusia. Dan lagi pula, seandainya misi itu berhasil, belum tentu juga kaum Shakti mau berdamai. Oleh karena itu, sebelum meninggalkan Gedung Putih, Slaughterhouse berpesan kepada Presiden Ellen, bersiaplah untuk berperang. Perang tidak akan pernah bisa dihindari selama di dalam hati masih ada rasa benci. Bukan orang pintar atau so tahu, saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salahnya selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tekogusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!